Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan, menaikkan pujian syukur kita kepadanya dengan sikap hati yang tulus untuk mengasihi dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu di hidupku. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan, untuk selamanya. Ku naikkan pujian bagi-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Selamanya indah bersama-Mu dalam hadirat-Mu, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab inilah kerinduan kami Tuhan, selalu bersekutu dengan-Mu, hidup dalam rencana-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, betapa kami bersyukur memuji nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Ku bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Kora lama-lama ya kanana maya sata kanana maya namo, hinara lama takana lama. Hinara lama se, ora patakana lama ya kananamu. Kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan yang hidup, menyembah-Mu Tuhan yang ajaib. Kiara lapatakana lama yase, kiara lama. Terima kasih, ku bersyukur memuji
memujimu. Haleluya. Ku bersyukur menyembahmu, memuliakan namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur menyembahmu. Haleluya. Ku bersyukur, ku memujimu. Haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini sekarang ini. Kiara lama-lama Sikinara patakala lamo. Kiara lama-lama Kiara lama-lama so. Kiara lama se. Kiara lama so. Kiara lama takala lama. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Korapatakan lama ya namu. Sikinara patakan lama ya nama ya se. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Bagi-Mu-lah segala kemuliaan, bagi-Mu-lah segala hormat dan kuasa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur memuji-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Ku bersyukur. Haleluya.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji dan pasti akan menggenapinya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, untuk anugerah-Mu Tuhan buat setiap kami. Engkau begitu baik dan Engkau sangat baik, dan hanya pada-Mu Tuhan kami meletakkan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini Tuhan, bila Engkau berbicara kepada setiap kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami terus dapat berjalan pada jalan yang benar, jalan yang lurus yang Tuhan kehendaki, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak salah dalam mengambil jalan dalam kehidupan kami, tapi kami terus berjalan pada rencana dan kehendak Tuhan, sehingga membawa kami bisa sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan yang baik. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semuanya, menjamah dan melawat setiap kami, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti dan mengenal kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur lagi kepada Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini untuk kasih dan anugerah Tuhan buat setiap kita. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam kitab Amsal, khususnya juga pada Amsal pasal yang ke-10 ini, kita melihat di situ dari beberapa ayat yang disampaikan bahwa Amsal sedang membandingkan antara orang benar dan orang yang jahat, antara orang yang jujur ataupun orang yang tulus dengan orang yang fasik. Nah, melalui perbandingan inilah membuat kita makin mengerti, oh, orang benar ini seperti ini, orang yang fasik itu seperti ini, orang yang tulus seperti ini, orang yang jahat seperti ini. Bukan hanya melihat bagaimana kehidupan mereka, tetapi juga melihat bagaimana akhir perjalanan kehidupan mereka. Apakah akan membawa kepada sesuatu hal yang lebih baik, atau akan membawa mereka pada kehancuran, akan membawa pada mereka pada keselamatan atau pada kebinasaan. Nah, melalui Amsal inilah kita diberitahukan, sehingga ketika lihat perbandingan inilah kita kemudian dapat mengambil pilihan ataupun keputusan dalam hidup kita. Keputusan dan pilihan apa yang akan kita ambil ataupun yang kita akan pilih. Apakah kita ingin menjadi orang yang mengalami kebaikan daripada Tuhan, atau sebaliknya kehidupan kita ingin mengalami kehancuran. Nah, semua pilihan dan keputusan adalah di tangan setiap kita. Tuhan telah memberikan kepada kita kehendak bebas. Anda dan saya bukan seperti robot yang sudah diprogram untuk melakukan seperti yang sudah diprogramkan oleh yang membuatnya.
sudah diprogram untuk membuat A, misalkan begitu, ya sudah, dia hanya membuatnya A terus secara konsisten, nggak berubah-berubah. Nanti ketika dirubah lagi programnya, baru dia bisa berpindah membuat B, C, dan seterusnya. Namun kita manusia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita bebas untuk menentukan. Namun yang harus kita perhatikan, kita tidak bebas untuk memilih konsekuensi dari pilihan yang kita buat dalam hidup ini. Nah, oleh karenanya ketika kita membaca kitab Amsal ini membuka cakrawala berpikir kita, ini membuka mata pikiran kita dan lain sebagainya, supaya kita dibukakan, disingkapkan, supaya kita tahu ini loh jalan orang benar, ini jalan orang yang salah, dan ini ujungnya. Maka pilihan apa yang kita buat? Nah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita dalam Amsal 10 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan mengatakan, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, oleh karenanya pada bagian yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa dalam praktek kehidupan kita setiap hari, maka kita mesti belajar untuk kemudian mengambil keputusan pilihan yang bijak dan tepat, yaitu untuk melakukan hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Jangan kita mengambil jalan yang keliru. Setiap jalan punya tujuan, tergantung jalan mana yang kita pilih. Kalau kita mengambil jalan yang benar, kita akan sampai pada tujuannya. Tapi kalau kita akan mengambil jalan yang keliru, kita akan tersesat atau mungkin berputar-putar, nggak jelas arahnya. Nah, oleh karenanya setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita harus mengambil jalan yang tepat. Firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita ketika Yosua hendak melanjutkan kembali kepemimpinannya, menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, maka pada waktu itu Tuhan menegaskan kepada Yosua agar Yosua terus berjalan pada jalan kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Supaya apa tujuannya? Engkau bisa berhasil, engkau bisa beruntung. Nah, supaya perjalananmu bisa berhasil, engkau bisa beruntung dan sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki, engkau mesti mengikuti jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Nah, oleh karenanya Tuhan memberikan peringatan ini kepada Yosua. Tapi hari ini juga diberitahukan hal ini kepada setiap kita, agar dalam perjalanan kehidupan kita selalu memilih dalam kehidupan kita setiap hari. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Mau misalkan seperti kita bangun pagi seperti ini, pilihannya mau berdoa atau enggak, atau pilihannya kalau selesai berdoa mau minum apa, minum teh, susu, kopi dan lain sebagainya. Semua kita diperhadapkan pada pilihan dan kitalah yang menentukan, kita yang memutuskan. Hanya persoalannya kita mendasarkan pilihan ataupun keputusan yang kita ambil didasarkan oleh apa. Ada orang yang mendasarkan pilihannya tentu saja secara umum dari apa yang dilihat. Orang meletakkan dasar pemilihannya pada apa yang dilihat. Misalkan kita diperhadapkan dengan dua hal. Misalkan kita membeli sesuatu di pasar dan lain sebagainya, atau mungkin di supermarket. Biasanya kita akan membeli dulu melihat. Kalau di pasar kita lihat dulu mana yang lebih besar. Oh, misalkan kita membeli buah pepaya. Oh, ini pepayanya lebih besar. Harganya sama, tapi kita memilih yang lebih besar, yang lebih baik dan lain sebagainya. Itu pilihan kita. Kalaupun mungkin kita di supermarket, kebanyakan kita orang Indonesia biasanya kalau memilih didasarkan kita lihat apanya dulu, harganya dulu. Nanti kualitas agak ke belakang, harganya dulu. Kalau harganya ini pas di kantong, orang akan pilih. Nah, itu secara umum orang memilih berdasarkan apa yang dilihatnya. Tetapi hati-hati, penglihatan kita bisa menipu. Karena yang terlihat tidak seperti sesuatu yang sebenarnya itu kadang-kala tidak seperti yang terlihat. Mungkin kelihatannya seperti kalau kita melihat di padang gurun ada fata morgana. Kalau orang sementara kehausan, panas di padang gurun, kemudian tiba-tiba dia bisa melihat di depan seperti ada air, padahal itu bukan air. Itu hanya fata morgana, sesuatu yang menipu. Walaupun secara kasat mata dia melihat seperti ada air, sesuatu yang memberikan pengharapan. Begitu dia kejar, dia lari ke sana, ternyata hanya pasir. Maka itu sesuatu yang menipu. Demikian pula jangan kita meletakkan dasar pemilihan dan keputusan kita pada penglihatan kita, tetapi kita meletakkan dasar pemilihan kita pada iman, yaitu kepada iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, pada firman-Nya.
Disitulah kita meletakkan keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Oh, ini keputusan yang kita ambil. Saya memilih yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu dasar pemilihan kita. Sehingga kita nggak salah. Kita dapat memilah-milah dan membedakan. Oh, ini kehendak Tuhan, ini yang bukan. Ini yang berkenan, ini yang tidak. Nah, ini bisa terjadi kalau kita bertumbuh terus dalam pengenalan yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Anda dan saya harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Semakin bertumbuh, semakin kita mengerti. Seperti orang yang sudah profesional, mengapa mereka bisa membedakan dengan jelas bahwa ini yang asli, ini yang KW? Hanya orang-orang tertentu, terutama orang sudah mengenal produk tersebut, yang dapat membedakan dengan jeli, terutama sang pemiliknya itu atau yang membuatnya dapat membedakan dengan jeli. Oh, ini produk yang asli, ini yang KW atau yang palsu. Demikian pula dengan kehidupan kita, untuk kita dapat tahu ini yang asli atau tidak, ini yang berkenan atau tidak, maka kita harus mencari tahunya lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang absolut, yang pasti. Kalau kita berdasarkan pada kebenaran manusia selalu sifatnya relatif. Bagi saya ini benar, tapi belum tentu buat orang lain. Itu sesuatu kan mungkin yang dipandang nggak benar. Mungkin bagi orang lain itu ada sesuatu yang sangat benar, tetapi bagi saya belum tentu benar. Itulah pandangan manusia, selalu sifatnya kebenarannya relatif, nggak pasti. Tapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar. Nah, kebenaran kita didasarkan bukan apa yang saya rasa benar, apa yang saya pikir benar, apa yang saya pandang benar, tetapi didasarkan apa yang benar pada pemandangan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, salah satu contohnya adalah ketika kita melihat pada yang dilakukan oleh Saul. Saul pernah melakukan segala sesuatu. Dia tidak melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan dalam kehidupannya, tetapi yang dilakukan adalah apa yang dia pandang benar, apa yang dia pikir benar. Sehingga sebagai contoh sederhana, ketika Saul diperintahkan untuk menumpas habis orang Amalek, maka pada waktu itu Saul kemudian tidak menumpas habis, rajanya masih diselamatkan. Bahkan ada hewan-hewan ternak yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun, itu mereka simpan. Ketika ditanya, maka pada waktu itu, kenapa kamu kok nggak taat kepada Tuhan? Maka Saul berkata, sebab pikirku. Nah, ini hati-hati dengan pikiran kita. Jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri, pada pikiran kita sendiri, tetapi mari belajarlah bersandar pada kehendak Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Karena kalau kita hanya sekedar pikir saya pikir dan lain sebagainya, kadang-kala pikiran kita bisa salah dan keliru. Tetapi kita meletakkannya pada firman Tuhan. Itu sebabnya pikiran kita mesti dibaharui, terutama dibaharui dengan firman kebenaran, sehingga kita memiliki pikiran Kristus, bukan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran yang ada di dunia ini, nilai-nilai di dunia dan lain sebagainya. Tapi pikiran Kristuslah yang harus ada dalam hidup kita, sehingga dapat memilih dan membedakan yang benar ataupun yang keliru. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan hidup ini adalah sebuah perjalanan, atau life is a journey. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita mesti belajar untuk mau menjalani kehidupan kita dengan berjalan pada jalan yang lurus. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Dalam terjemahan lain juga dikatakan jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalan di dalam Tuhan. Tuhan mengatakan, akulah jalan. Nah, oleh karena itu, agar kita dapat menjalani satu kehidupan yang baik, dan tentu ujungnya membawa kepada kita pada kebahagiaan, pada ketenangan, keyakinan dan lain sebagainya, maka mari belajarlah untuk menjalani hidup kita dengan berjalan pada jalan Tuhan, hidup yang lurus, berjalan dengan lurus. Seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, artinya lurus. Ini dalam artian konteks kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah jalan yang lurus, jalannya bukan berliku-liku atau berkelok-kelok. Ini bukan ditafsirkan sebagai jalan ketika kita jalan di jalan raya. Oh, firman Tuhan ingatkan kita jalannya lurus saja, yang bisa nabrak. Tapi yang dimaksudkan di sini, jalan yang lurus adalah bukan tentang jalan raya, tapi jalan kehidupan kita. Nah, dalam kita menjalani kehidupan kita, itu kita harus menempuh jalan hidup yang lurus, yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Maka jalan yang lurus itu
membuat kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita itu bisa saja ketika kita berjalan, tiba-tiba di depan kita dia perhadapkan pada semacam persimpangan. Ada jalan yang lurus, tapi kemudian ada seperti tulisan ini jalan pintas, supaya kalau jalan paling mudah dan lain sebagainya. Nah, terkadang ada saja godaan ataupun cobaan yang bisa muncul dalam kehidupan kita, supaya kita mungkin cepat kaya, cepat berhasil, cepat sukses dan lain sebagainya. Nah, orang suka kemudian menyimpang dari jalan Tuhan. Karena orang berpikir kalau ikut jalan Tuhan, waduh ada prosesnya, kemudian mungkin harus sedikit menderita dan lain sebagainya. Nah, orang nggak suka dengan seperti itu. Orang inginnya cepat, mudah, dan nyaman. Artinya tidak ada sesuatu hal apapun. Nah, orang kemudian tergoda untuk memilih jalan pintas dalam hidupnya. Nah, memang jalan pintas kedengarannya bisa membawa kita cepat berhasil, cepat sukses, dan lain sebagainya, cepat kaya raya. Tetapi ternyata itu membawa kita pada kebinasaan, kepada kehancuran. Nah, oleh karena itu, mari belajar tetap mengikuti jalan Tuhan, jalan yang lurus. Nah, sebab itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, jalani kehidupan kita dengan berjalan pada jalan yang lurus, tetapi tetap dengan sikap hati yang tulus. Sekali lagi, berjalan dengan lurus, tapi dengan sikap hati yang tetap tulus di hadapan Tuhan. Mungkin banyak orang yang sudah menjalani kehidupan dengan jalannya kelihatannya lurus, tapi sayang hatinya tidak lurus. Nah, oleh karenanya mesti sejalan antara sikap, perilaku, dan tindakan dengan hati kita. Ini mesti sejalan. Jalan hidupnya lurus, hatinya juga mesti tulus. Nah, ini yang penting buat kita. Sehingga ini menjadi dasar buat kita. Dasar dari dalamnya mesti benar, hatimu mesti tulus. Maka dengan demikian dampaknya sangat luar biasa. Ini akan memberikan kekuatan dan perlindungan. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan dasar hati yang tulus, itu akan melindungi kita, melindungi hati kita. Sehingga sepertinya hati kita punya semacam lapisan yang melindungi. Kalau kita punya ketulusan hati. Sebagai contoh, kalau saya memberi, menolong orang lain dengan sikap hati yang tulus, atau melayani Tuhan dengan tulus, bekerja dengan tulus, maka ketulusan itu akan melindungi, melapisi hati kita dan dari hal-hal yang tidak perlu untuk terjadi. Sebagai contoh sederhana, saya melayani, saya membantu, saya memberi ataupun bekerja dengan tulus hati. Maka ketika ada cobaan yang terjadi, misalkan sudah bekerja ini dengan tulus, sudah memberi dengan sungguh-sungguh, nggak ada pujian, nggak ada ucapan terima kasih, maka kalau kita mengerjakan semuanya dengan ketulusan hati akan membentengi kita, sehingga kita akan terlindung dari yang namanya virus kekecewaan. Mungkin terlindung dari segala penyakit mungkin yang bisa membawa kita pada luka hati, kepahitan hati, marah, dendam, dan lain sebagainya. Itu akan terlindung kalau kita mengerjakan segala sesuatunya dengan tulus. Kalau kita mengerjakan segala sesuatunya dengan tulus, akan melindungi kita juga dari iri hati, sehingga hati kita tetap dalam keadaan yang baik. Itu gunanya kita mengerjakan segala sesuatunya di jalan yang lurus, tetapi dengan tetap hati yang tulus. Maka itu akan melindungi kita, sehingga kita terlindung dari segala sesuatu yang tidak baik yang bisa saja menghampiri dalam hidup kita atau merusak dalam hidup kita. Tapi coba saudara bayangkan, kalau kita memberi, melayani, dan bekerja tidak dengan ketulusan hati, kemudian ketika sudah bekerja dengan tenaga yang luar biasa, keringat yang bercucuran, bahkan air mata, tiba-tiba nggak dihargai orang, kemudian tidak ada yang mengucapkan terima kasih, mungkin kita malah jadinya gondok, marah, kesel gitu, akan kecewa. Saya sudah lakukan ini, nggak ada ucapan terima kasih, saya sudah kerjakan ini, nggak ada kemudian pujian dan lain sebagainya. Loh, nggak ada pujian sama sekali. Nah, itu terkadang bisa membuat orang kemudian menjadi frustasi, menjadi marah, menjadi jengkel, menjadi sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya. Namun itu betapa pentingnya kita mendasari hidup kita dengan ketulusan hati. Maka ketulusan itu akan melindungi kita, memberikan kekuatan buat kita, tapi juga akan memberikan ketenangan buat hati kita. Sehingga ketika kita berjalan pada jalan yang lurus dengan hati yang tulus, kita tidak mudah terombang-ambingkan. Karena kita berjalan pada jalan yang benar, yang kuat, sehingga kita menjadi orang yang teguh, yang kokoh, yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi karena pandemi.
Banyak kabar kesana sini yang bisa saja membuat kita goncang. Mendengar kabar ada varian baru, iman kita bisa goncang. Ini bagaimana kita? Bagaimana selanjutnya? Mendengar bahwa kita nggak tahu pandemi kapan akan berakhir, membuat kita bisa jadi goncang dan lain sebagainya. Bagaimana situasi ekonomi dan lain sebagainya. Bisa membuat iman kita goncang, bisa membuat hidup kita menjadi goncang. Namun firman Tuhan memberitahukan pada kita tetap berjalan pada jalan yang lurus, jalan yang benar di dalam Tuhan. Engkau tidak akan tergoncangkan. Memang betul badai itu bisa menimpa kita, tapi kita akan tetap kokoh berdiri. Saat badai melanda, bahkan saat badai itu berakhir, kita akan tetap berdiri dengan kokoh. Bukan karena kita kuat, tapi Tuhanlah yang mengokohkan dan meneguhkan kita. Ketika Anda dan saya berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Ketika kita berjalan pada jalan Tuhan, Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita. Ketika kita berjalan pada jalan Tuhan, Tuhan memegang kehidupan kita, sehingga kita nggak perlu takut. Pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kebetulan firman Tuhan memberitahukan kepada kita, tetaplah berjalan pada jalan Tuhan. Sekalipun mungkin secara manusia tidak mudah, tidak gampang, ada harga yang mesti dibayar. Bahkan mungkin kita harus bersabar. Proses orang lain kok cepat seperti membalikkan telapak tangan, tapi kita harus melewati proses yang sulit, bahkan mungkin terasa menyakitkan. Tetapi belajarlah tetap bersabar pada jalan Tuhan, berjalan pada jalan Tuhan. Maka Tuhan, kita percaya ketika kita berjalan pada jalan Tuhan, Tuhan melindungi kita, menyertai kita, Tuhan memelihara kita, tapi juga Tuhan akan menyatakan kasih dan anugerahnya pada setiap kita, sehingga kasihnya makin dilimpahkan. Kita bisa berakhir pada sesuatu yang baik, mengalami perlindungan, kekuatan, ketenangan, dan sukacita daripada Tuhan. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan yang hidup. Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dan mengucap syukur pagi hari ini untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami sungguh diberkati agar dalam kehidupan kami dapat memilih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami, sehingga hidup kami bukan lagi didasarkan pada apa yang kami rasa benar, apa yang kami pikir benar, apa yang kami anggap dan kami pandang benar, tapi segala sesuatunya adalah sesuatu yang benar di mata Tuhan. Dasar kebenaran kami adalah firman-Mu, bukan diri kami sendiri. Tapi kami juga mau belajar untuk menjadi orang yang tulus, melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan hati. Maka itu akan memproteksi kami, melindungi kami dari segala macam hal yang tidak perlu untuk kami alami dalam hidup ini. Tuhan yang baik, pagi hari ini kami bermohon kepada Tuhan. Kami berdoa khususnya memohonkan belas kasihan-Mu buat saudara-saudara kami Tuhan, yang hari ini mungkin mereka sedang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing karena sakit, kelemahan tubuh, mungkin karena COVID dan lain sebagainya. Hamba berdoa pagi hari ini, bermohon kepada Tuhan yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyatakan pertolongan-Mu, anugerah-Mu buat mereka semuanya Tuhan, sehingga yang mereka yang lemah dikuatkan kembali, iman mereka, imun mereka Tuhan, kekuatan dalam batin mereka, tapi juga mereka mendapatkan semangat dan sukacita baru yang memberikan kebahagiaan sukacita yang daripada Tuhan. Maka dengan hati yang kuat, hati yang gembira, itu mendatangkan satu obat yang membawa kesembuhan bagi tubuh mereka, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka mengalami pertolongan daripada Tuhan yang hidup, sehingga mereka sembuh total, pulih total dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyatakan pertolongan-Mu buat setiap mereka Tuhan. Demikian pula kalau di antara kami saat ini mengalami masalah pergumulan, mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami masalah dalam usaha pekerjaan kami, mungkin ada yang sedang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan pekerjaan, mungkin Anda sedang bergumul dengan usahanya karena terdampak situasi karena pandemi dan lain sebagainya. Kami berdoa juga mungkin ada masalah dalam rumah tangga dan keluarga. Kami berdoa dan bermohon kepada Tuhan, kami meletakkan pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan, dan kiranya setiap kami boleh bersandar penuh kepada Tuhan, dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang indah dan tepat waktunya Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami tetap dapat melihat kemuliaan Tuhan bahkan di tengah badai hidup yang kami alami dalam hidup ini. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang adalah gembala agung kami, maka kami tidak perlu takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Berdoa memberkati untuk bangsa dan negara kami, kiranya berkat anugerah kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan nyatakan buat negeri ini, sehingga negeri ini boleh mengalami pertolongan Tuhan, terutama ketika menghadapi situasi karena pandemi ini Tuhan. Tuhan menolong memberkati pemerintahan kami di pusat sampai di daerah supaya dapat bersinergi satu dengan yang lain,
tapi juga dalam setiap keputusan kebijakan yang dibuat dan diputuskan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Memberkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan seluruh jajaran yang ada sampai tingkat daerah kami di tempat ini. Tuhan berkati mereka semuanya dengan sehat kuat daripada Tuhan, tapi juga dengan hikmat daripada Tuhan, tetap disertai dengan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas roda pemerintahan berjalan dengan sangat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati akan upaya tindakan pemerintah untuk menekan angka dari penambahan jumlah COVID ini Tuhan, supaya terus Tuhan menolong supaya dapat berjalan dengan baik. Demikian juga seluruh tenaga kesehatan, para perawat, dokter, bahkan relawan yang bertugas, berikan kesehatan, kekuatan buat mereka supaya mereka tetap dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan segala baik. Lalu sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya tetap menyertai kami, menuntun langkah hidup kami mengalami kebaikan daripada Tuhan. Memberkati setiap kami yang boleh mengikuti doa pagi ini, kiranya berkat Tuhan ada atas kehidupan saudara sekalian. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan, pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan bagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai Dia datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati setiap kita.